jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah, yang baru bergabung ya, yang baru dapat channelnya, yang baru dapat siarannya, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah nasihat Rasulullah yang membawa wanita ke surga. Wah, tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita di segmen yang awal ini. Banyak sekali nasihatnya, bicara masalah lisan dan lain-lain. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah sekarang sebelumnya kita lanjutkan lagi, saya mau ajak lagi jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan. Ada ibu penjual koran yang mengajar anaknya mengaji di pinggir jalan, Pak Kiai, Ustaz Syam dan juga Ustaz Zalul. Ini tayangannya nih. Akbar. Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini bicara masalah tentang belajar itu, menuntut ilmu itu nggak harus selalu di ruangan yang bagus ya, di kelas, tapi bisa di mana saja, yang penting ada gurunya. Ittaqillah itu makunta. Masya Allah. Tapi bicara masalah guru nih Pak Kiai, Ustaz Zalul dan juga Ustaz Syam, guru yang terbaik ini nggak ada lain, nggak ada bukan, adalah seorang ibu. Al-Ummu, ya, Ummu Madrasatul Ula. Wah ini Masya Allah luar biasa, bener ini. Guru pertama itu adalah ibu. Karena kenapa sih wanita ini dikasih pesan sama Rasulullah ini mengingatkan para wanita bahwa wanita adalah makhluk yang diberikan rasa kasih sayang yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Ini umumnya seperti itu ya. Mungkin kalau ada laki-laki juga yang rasa sayangnya besar juga, tapi umumnya lebih banyak perempuan gitu. Tapi maaf nih ya, seperti tadi yang dipertanyakan sebelum di iklan tadi Ustaz Syam nih ya. Bagaimana kalau seandainya wanita ini hingga akhir hayatnya tidak memiliki keturunan? Apakah bisa masih menjalankan nasihat Rasulullah ini? Ustaz Syam, mohon izin menjelaskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin tabe Kiai Agus, kemudian Ustaz Zalulu dan Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tumbuh berkembang, bahasa beliau itu semakin indah. Kenapa? Karena disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena pada saat itu salah satu hikmahnya adalah bahasa di kota Mekah sudah bercampur-campur dengan bahasa gaul. Kemudian bahasanya sudah tidak asli Arabi gitu kan. Kemudian dibawalah ke Bani Sa'ad, suatu perkampungan yang bahasanya masih sangat baku. Kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Akhirnya dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Perkembangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan anak kecil yang lainnya. Rasulullah SAW sudah fasih bicaranya ketika berada di sana. Artinya yang mendidik Rasulullah SAW adalah Allah langsung, tapi lingkungannya adalah lingkungan yang dibentuk oleh ibu susunya. Siapa itu? Halimah As-Sa'diyah bersama dengan bapak angkatnya tentunya pada saat itu. Kemudian ini memberikan kita contoh bahwasanya apakah wanita yang tidak punya anak kandung, keturunan bisa juga merasakan atau yang namanya mendapat kemuliaan dengan kasih sayangnya, mengajarkan anak-anak yang bukan anak kandungnya. Oh, Rasulullah mengajarkan atau mencontohkan bagaimana Rasulullah diajarkan bahasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui lingkungan yang dibentuk oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka dari itu janganlah pesimis bagi seorang wanita yang mungkin tidak sempat memiliki keturunan di dunia, tapi ternyata dia memiliki anak walaupun bukan keluar daripada rahimnya. Ya, walaupun bukan keluar daripada rahimnya. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi SAW yang sangat populer yang sering kita dengarkan bahwasanya idza mata ibnu Adam, ketika meninggal dunia anak cucu Adam, maka inqata amaluhu, maka terputuslah amal ibadahnya. Tidak bisa lagi dia beramal ibadah. Akan tetapi dia masih
masih bisa yang namanya mendapatkan pahala yang mengalir, kebaikan yang mengalir. Dari siapa itu? Daripada sedekah jariahnya, kemudian ilmu yang bermanfaat seperti yang dilakukan ibu yang di pinggir jalan tadi yang mengajarkan anaknya. Ini luar biasa inspirasi bagi kita. Ibu ini melakukan bukan hanya mungkin kalau kita mengatakan karena pekerjaannya susah untuk memasukkan anak ke tempat pengajian atau apapun itu namanya, ke pendidikan yang formal, maka tapi dia juga mengambil hikmah. Dia tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain. Karena kita kadang memberikan semua kesempatan pahala kepada orang lain. Udahlah biar guru ngajinya aja. Padahal ibu ketika mengajarkan kepada anak satu huruf dalam Al-Quran, membaca Bismillahirrahmanirrahim, ibu yang ngajarin ke anak, setiap anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ibundanya yang mendapat pahala daripada yang dibacakan anak itu. Allahu Jadi ibu yang tadi cerdas juga, Iya, gak iya, mau iya, dia ngasih iya, kesempatan iya. orang lain. Biar saya yang dapat pahalanya deh. Jadi dia ngajarin anaknya walaupun sesibuk Betul. apapun untuk mencari nafkah pada kesehariannya. Kemudian disebutkan bahwasanya maka ketika terputus amal ini ada satu yang tidak terputus juga. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak saleh. Untungnya Rasulullah tidak mengatakan doa anak kandung. Jadi Rasulullah mengatakan doa anak. Waladin waladin saleh. Ketika dikatakan di sini waladin saleh, maka bentuk bahasanya adalah bentuk bahasa umum. Umum maksudnya apa? Anak manapun yang saleh ketika mendoakan seseorang maka itu akan mengalir pahalanya. Bisa jadi anak didiknya. Anak didiknya. Ya karena dia guru. Betul. Tapi ini Masya Allah ini benar Ustaz Syam nih. Kita kalau ngambil hikmahnya sekarang ini di masa pandemi ini banyak ibu-ibu ini jadi Mulai madrasatul ula ini working Mengajar, gitu loh. betul. Ya, ngajarin anaknya baca. Tarbiyatul aulad fil Islam. Allah. Awalu wajibin al insan ma'rifatul ilahi bistiqomah. Masya Allah luar Ntar, biasa. ntar. Nanti kita lanjutin tuh ya. Sekarang kita mau coba ngajak juga nih buat jam yang ada di rumah ya. Ada sebuah tayangan lagi nih ya. Jangan sampai boros cuma gara-gara mau HP.